Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 2.4 Rencana Evaluasi PPG dalam Jabatan K1 Gelombang 2 tahun 2023. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, ini adalah format LK 2.4 Rencana Evaluasi. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom metode, kemudian yang kedua adalah kolom kebutuhan instrumen, kemudian kolom ketiga adalah rencana pengembangan, kemudian kolom yang keempat adalah hasil instrumennya. Mungkin teman-teman boleh memasukkan dalam bentuk link atau teman-teman masukkan di bawah LK 2.4 ini. Nah, adapun petunjuk pengisian LK 2.4 adalah bahwa LK 2.4 rencana evaluasi ini adalah berisi desain atau rancangan instrumen yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan observasi dan evaluasi atau refleksi kritis terhadap keterlaksanaan rencana aksi. Nah, keterlaksanaan rencana aksi berarti teman-teman ketika melaksanakan PPL, baik nanti pelaksanaan dalam bentuk nanti implementasi modul ajar, ataukah dalam bentuk RPP untuk di teman-teman yang masih menerapkan kurikulum 2013. Nah, teman-teman di sini ada beberapa contoh yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah metode observasi pembelajaran. Maka kebutuhan instrumennya adalah lembar checklist observasi pembelajaran. Nah, rencana pengembangannya teman-teman bisa isi di sini adalah pengembangan dari modul ajar atau RPP. Nah, pada bagian modul ajar ataupun RPP, teman-teman kan sudah mencantumkan bagian aktivitas dan asesmennya. Nah, teman-teman tinggal menambahkan kolom keterlaksanaan atau laksanaan, serta kolom catatan atau kolom keterangan. Nah, seperti apa contohnya sebentar saya akan berikan. Yang kedua, metodenya adalah bisa menggunakan metode refleksi. Kebutuhan instrumennya adalah teman-teman membuat lembar refleksi yang berisi daftar pertanyaan reflektif. Nah, di sini rencana pengembangannya adalah misalkan teman-teman bisa menyusun 5 pertanyaan refleksi atas keterlaksanaan ataupun ketidakterlaksanaan rencana aksi yang sudah teman-teman laksanakan pada saat PPL. Nah, teman-teman bisa menggunakan juga link instrumen ataupun langsung di bawah kolom ini. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan metode survei. Nah, kebutuhan instrumennya adalah teman-teman membuat daftar pertanyaan survei yang teman-teman bisa ajukan kepada siswa terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru atau dalam hal ini adalah teman-teman. Nah, rencana pengembangannya adalah teman-teman bisa menyusun daftar pertanyaan termasuk juga respon survei yang akan diisi oleh murid-murid kita atau siswa kita. Nah, teman-teman sekali lagi di LK 2.4 bisa menggunakan dalam bentuk link instrumennya ataukah langsung teman-teman menjadi satu kesatuan di LK 2.4 termasuk adalah lembar-lembar instrumennya. Nah, silakan ketika teman-teman menggunakan metode yang lain jika masih ada silakan diisi seperti apa instrumennya dan seperti apa deskripsinya silakan teman-teman isi. Nah, berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah lembar checklist observasi pembelajaran seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa lembar ini sebenarnya adalah bagian atau yang sudah teman-teman buat di modul ajar ataukah di RPP. Teman-teman bisa mengambil di bagian kegiatan termasuk juga aktivitasnya. Jadi bagian ini ya kegiatan dan aktivitas adalah teman-teman mengambil dari RPP ataupun modul ajar yang sudah teman-teman buat, termasuk juga nanti yang akan teman-teman implementasikan pada saat PPL. Tinggal teman-teman menambahkan kolom keterlaksanaan, bisa di sini iya ataupun tidak. Kemudian diisi tambahan kolom catatan atau kolom keterangan yang nanti akan teman-teman isi atau diisi oleh orang lain yang mengobservasi pembelajaran yang telah teman-teman laksanakan. Jadi sekali lagi, teman-teman bisa menambahkan kolom keterlaksanaan atau kolom keterangan ataupun catatan. Nah, cara mengisinya bisa menggunakan tanda centang. Karena ini adalah checklist, jadi kalau memang nampak ketika teman-teman melakukan PPL, maka
teman-teman bisa menggunakan tombol checklist atau tidak ada ya. Kalau memang ada hal khusus, mungkin di sini isi keterangan. Nah, sekali lagi, karena ini adalah lembar observasi pembelajaran, maka akan diisi oleh orang lain. Apakah kepala sekolah di mana teman-teman bertugas, ataukah teman-teman minta tolong kepada rekan sejawat di sekolah teman-teman. Nah, di bagian pendahuluan, misalkan ini adalah modul ajar yang saya buat atau yang dibuat dengan menerapkan project based learning, maka di aktivitas kegiatan pendahuluan adalah guru membuka pembelajaran dan memberikan salam. Kalau memang teman-teman iya, berarti nanti diisi centang oleh rekan sejawat ataukah kepala sekolah. Guru mengajak siswa berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru mengajak atau memberikan warming up permainan sambung kata bertema makhluk hidup. Guru membuat kesepakatan kelas, menyampaikan materi yang akan dibahas tentang energi dan perubahan. Guru menanyakan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Kalau memang iya, silakan dicentang. Jadi sekali lagi, aktivitas di pendahuluan ini, teman-teman ambil dari modul ajar ataupun RPP yang telah teman-teman kerjakan nanti. Ya. Berikutnya ini adalah sepenggal kegiatan yang saya ambil dari kegiatan inti dari aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Di fase pertama itu adalah pengenalan masalah. Kegiatannya yang saya buat di RPP adalah guru menayangkan video tentang permasalahan semakin menipisnya bahan bakar minyak. Kalau memang iya, tinggal dikasih kolom centang iya dan tidak keterangannya. Siswa mengidentifikasi masalah dan guru menjadi fasilitator, guru mengemukakan pendapat atau pertanyaan bagaimana cara meminimalisi penggunaan bensin, produk apa yang akan dibuat, silakan. Kemudian mendesain perancangan proyek seperti apa. Jadi sekali lagi teman-teman ambil ini di bagian RPP, kemudian tinggal teman-teman tambahkan keterlaksanaan atau keterangan. Sehingga nanti ini akan menjadi satu kesatuan lembar checklist observasi pembelajaran. Ya, di bagian penutup ini adalah siswa menyimpulkan kompetensi yang sudah diperoleh, nanti akan diobservasi oleh teman-teman apakah iya atau tidak. Ya, guru mengingatkan materi pada pertemuan selanjutnya, mengadakan evaluasi, mengajak bernyanyi, refleksi, ya. Kemudian menutup pelajaran kalau memang iya silakan dicentang iya. Jadi sekali lagi di LK 2.4 teman-teman akan membuat lembar evaluasi keterlaksanaan PPL yang nanti akan teman-teman laksanakan. Yang pertama ini adalah lembar checklist observasi pembelajaran. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, di metode yang kedua untuk rencana evaluasi ini adalah berkaitan dengan format refleksi, ya. Nah, ini adalah contoh lembar refleksi yang saya buat, ya. Jadi di sini adalah contoh satu tentang refleksi guru dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman akan membuat daftar pertanyaan refleksi. Yang pertama misalkan, apa yang menarik yang saya temukan selama pelaksanaan pembelajaran atau selama PPL siklus 1? Silakan teman-teman nanti deskripsikan di sini. Kemudian yang kedua adalah apa yang saya sukai dan yang tidak saya sukai dari pelaksanaan pembelajaran kali ini. Yang ketiga adalah pembelajaran apa yang saya peroleh selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah apa yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan dan hasil pembelajaran ini. Yang kelima adalah apa dua hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah mengakhiri kegiatan ini. Yang keenam adalah dengan pengetahuan saat ini, bagaimana saya akan mengajar kegiatan serupa di pembelajaran yang berikutnya. Dalam arti adalah di siklus 2 misalkan. Yang ketujuh adalah bagaimana proses pembelajaran yang paling memberikan kesan mendalam kepada saya dan mengapa itu bisa terjadi. Yang kedelapan misalkan di bagian mana peserta didik atau siswa memperoleh pengetahuan paling banyak. Yang kesembilan adalah pada saat apa siswa menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka. Yang kesepuluh adalah misalkan bagaimana siswa mengatasi masalah tersebut dan peran yang saya lakukan pada situasi tersebut, apa yang bisa saya lakukan. Yang ke-11 adalah kapan atau di bagian mana saya merasa paling kreatif ketika saya mengajar. Mengapa? Nah, teman-teman bisa deskripsikan di sini. Ini adalah contoh form refleksi guru dalam proses pembelajaran. Nah, sekiranya apa pertanyaan, silakan teman-teman bisa modifikasi
ataukah silakan teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Berikutnya ini adalah contoh format refleksi guru terhadap materi pembelajaran. Misalkan pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menarik yang saya temukan selama proses pembelajaran? Yang kedua, apakah metode pembelajaran yang saya terapkan ini mendorong partisipasi aktif siswa? Kemudian yang ketiga adalah apa yang belum dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran? Kemudian yang keempat adalah bagaimana siswa merespon kekurangan dalam proses pembelajaran ini? Kemudian yang kelima adalah apakah media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai atau adakah yang perlu diperbaiki? Ya, berikutnya adalah ini contoh ketiga, format refleksi guru terhadap materi pembelajaran. Ya, yang pertama adalah apakah yang menarik yang saya temukan selama proses pembelajaran dari materi ini? Apakah siswa memperoleh pengalaman baru? Ya. Kemudian yang ketiga, misalkan pertanyaannya adalah apakah metode pembelajaran yang digunakan ini efektif dalam memfasilitasi pemahaman materi? Kemudian yang keempat adalah apakah siswa dapat mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka? Ataukah pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mendorong partisipasi penuh semua siswa dalam proses pembelajaran ini? Silakan teman-teman isikan form refleksi ini. Ya, sekali lagi, metode evaluasi yang kedua adalah dengan menggunakan format refleksi. Nah, berikutnya saya akan berbagi format format evaluasi yang ketiga, yaitu dalam bentuk instrumen survei yang teman-teman berikan kepada siswa. Nanti apakah surveinya misalkan teman-teman bantu dengan menggunakan Google Form, ataukah Chromebook yang ada di sekolah, ataukah teman-teman menggunakan instrumen survei berbentuk hard copy dalam bentuk kertas. Nah, teman-teman bisa mengisi di sini nama, asal sekolah, tanggal, instruksinya adalah seperti ini. Misalkan di sini adalah indikatornya tentang bagaimana guru menunjukkan praktik pembelajaran yang didasari oleh kesadaran dan kemauan pribadi. Misalkan di sini ya, pertanyaan surveinya adalah, Bapak Ibu guru bertanya apakah kami senang atau tidak dengan pelajaran hari ini. Misalkan teman-teman murid atau peserta didik akan mencentang, oh iya gitu misalkan. Kami boleh bertanya tentang apa saja kepada Bapak atau Ibu guru. Oh ternyata kami dilarang untuk bertanya, misalkan nanti teman-teman murid atau peserta didik akan mencetang ini. Pertanyaan ketiga adalah, Bapak Ibu guru selalu memberikan pembelajaran yang berbeda yang membuat kami senang gitu misalkan. Oh iya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru mau mengikuti keinginan kami. Oh, kadang-kadang saja misalkan dicentang ini ya. Bapak Ibu guru mendatangkan tamu seperti dokter, polisi atau petani yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Oh, sangat iya gitu misalkan ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru menyebutkan benda-benda yang ada di rumah atau di sekitar sekolah saat memberikan contoh. Oh iya, nah silakan. Apakah nanti petunjuknya melingkari ataukah mencentang? Ini adalah instrumen survei yang kita tujukan kepada anak-anak kita sebagai bentuk rencana evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran yang telah teman-teman lakukan pada saat PPL. Ya, begitu teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan kembali bahwa LK 2.4 rencana evaluasi ini adalah teman-teman membuat rencana evaluasi ya yang digunakan untuk melakukan observasi atau evaluasi atau refleksi kritis terhadap keterlaksanaan rencana aksi atau terhadap keterlaksanaan PPL yang sudah teman-teman lakukan, baik nanti dalam implementasi modul ajar ataukah RPP. Ya, LK 2.4 bukan berarti rencana evaluasi yang teman-teman gunakan pada saat mengajar, bukan. Ya, jadi rencana evaluasi yang digunakan untuk melihat apakah PPL atau pelaksanaan rencana aksi sudah berjalan dengan baik atau belum, ya, sehingga bisa diobservasi oleh orang lain, kepala sekolah ataukah di sini adalah teman sejawat, ataukah teman-teman melakukan refleksi sendiri, ataukah teman-teman menyebarkan link survei atau survei berbentuk hard yang ditujukan kepada para siswa atau peserta didik, termasuk juga sebenarnya bisa menggunakan survei kepada orang tua siswa. Ya, demikian penjelasan saya teman-teman untuk
pembuatan LK 2.4 rencana evaluasi. Semoga bisa membantu dan sekali lagi teman-teman sehat selalu, jaga kondisi karena pelaksanaan PPG dalam jabatan K1 gelombang 2 masih sangat panjang. Terima kasih.